Halo minasan, bertemu lagi dengan kami Garasi Story, di mana channel ini akan membahas tentang tokoh-tokoh dari anime di luar cerita aslinya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kisah cinta Naruto dan Sakura episode 4 yang dibungkus dengan cerita-cerita horor menarik. Sekali lagi, disclaimer bahwa Naruto hanya milik Masashi Kishimoto Sensei. Dan jangan lupa subscribe ya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, Sakura seperti melihat wanita dengan baju putih dan rambut panjang terurai berdiri di samping ranjang Itachi. Saat ia menutup mata dan membuka lagi, ia melihat wanita itu sudah tidak ada. Apa itu?" kata Sakura terkaget-kaget. Sakura menuruni tangga dengan pikiran yang terus melayang. Ia mengira bahwa pikirannya sedang bermain-main dengannya, tetapi ia seperti benar-benar melihat wanita aneh di kamar Itachi tadi. Wanita itu menatap Itachi dan tidak bergerak sama sekali. Sakura menggelengkan kepalanya. "Mungkin cuma imajinasiku yang berlebihan," gerutu Sakura. Suara pintu depan terbuka, pertanda bahwa Sasuke telah pulang. "Tadaima, Hinata, Hinata," panggil Sasuke. "Oni-chan," seru Sakura. Sakura, sedang apa kau di sini?" Sasuke menatap Sakura dengan bingung. "Hinata dan Itachi ada di mana?" tanya Sasuke. "Ni-chan sedang tertidur, dan sekarang ini Naruto sedang bersama Itachi menemaninya tidur." Sasuke menaiki tangga yang diikuti oleh Sakura. Sakura bisa mendengar suara Naruto yang sedang bernyanyi Nina Bubo sambil berkata di sela-sela nyanyiannya, Jangan bangun," kata Naruto. "Naruto," seru Sasuke. "Oh, kalian," jawab Naruto. "Itachi sudah tertidur, syukurlah." Sasuke menghampiri anaknya yang masih bayi. "Karena dia sudah pergi," celetuk Naruto. Sakura mulai curiga dengan Naruto. Bukan apa-apa," kata Naruto buru-buru sambil melambaikan tangannya. Sakura menatapnya dengan curiga. "Kalian pasti belum makan kan? Aku akan membuatkan makanan," seru Sasuke. "Tidak usah, Oni-chan, biar aku yang membuatkannya. Ayo Naruto," seru Sakura menarik lengan Naruto. "Ni-chan, kau ganti pakaian dulu saja, sekalian mengecek keadaan Ni-chan," kata Sakura pada Sasuke. "Sebenarnya pasangan Uchiha ini sudah lamakah pindah ke sini?" tanya Naruto saat Sakura sedang memasak. Saat Itachi baru usia 3-4 bulan, mereka baru pindah ke sini. Dulunya rumah ini juga kosong, seperti rumahmu. Hanya saja baru kosong setelah ditinggalkan pemiliknya saat aku SD. Kalau tak salah." "Kenapa?" tanya Sakura. "Tidak, aku hanya penasaran saja." Naruto mencomot tempura yang baru matang dan langsung menerima pukulan di tangannya. "Kira-kira siapa yang sebelumnya tinggal di sini, Sakura-chan? Apa kau tahu?" tanya Naruto. "Ada keluarga yang sebenarnya tinggal di sini, terdiri dari sepasang suami istri dan anak bayi mereka. Tapi aku tidak kenal mereka," cerita Sakura. "Seingatku keluarga itu tidak banyak bersosialisasi. Setelah membangun rumah ini, lalu istrinya tiba-tiba menghilang. Dan akhirnya suaminya memutuskan untuk menjual rumah ini. Sepertinya istrinya menghilang saat malam hari. Karena keesokan paginya aku melihat ada beberapa mobil polisi dan garis polisi di sekitar sana. Dan juga mobil rumah sakit," cerita Sakura. Sakura tiba-tiba berhenti dan menoleh pada Naruto. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Sakura. "Apa istrinya belum ditemukan?" tanya Naruto. "Entahlah, tapi ada rumor kalau suaminya membunuh istrinya. Anehnya sekarang suaminya tinggal bersama anaknya, seolah tidak ada apa-apa. Kadang aku suka melihatnya mengamati rumah ini, lalu pergi begitu saja," sambung Sakura. Naruto tampak berpikir. "Apa yang kau pikirkan, Naruto?" tanya Sakura. Ekspresi Naruto tidak terbaca. Tidak ada, Sakura-chan." Dan Sakura terus memikirkan ekspresi Naruto yang terlintas di pikirannya malam itu. Keesokan paginya Sakura berhenti melakukan jogging pagi di depan kediaman Uchiha ketika ia melihat seorang pria berkulit pucat yang sedang mengamati rumah tersebut. Pria itu menggandeng seorang laki-laki berambut putih. Sakura mengenalnya sebagai Sai, pemilik rumah yang sebelumnya. Ketika Sai menyadari bahwa dirinya tertangkap Sakura sedang mengamati rumah itu, ia hanya melemparkan senyum kecil sebelum akhirnya berjalan meninggalkan tempat ia berdiri bersama anaknya. "Kenapa ia selalu begitu?" batin Sakura mengamati rumah yang dulu pernah dihuninya lalu pergi begitu saja.
Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah, disertai suara tangisan Itachi. Suara Hinata-ni-chan. Sakura berjalan memasuki rumah Uchiha. Yang anehnya tidak dikunci. "Hinata-ni-chan, ada apa?" tanya Sakura. Ia melihat Hinata sedang memeluk Itachi sambil berlari menuruni tangga. Wajahnya tampak ketakutan. "Sakura-chan, ada wanita di rumah ini," teriak Hinata. Apa?" kaget Sakura. "Hinata, ada apa?" Sasuke tiba-tiba muncul dari dalam dapur. Ia berlari menuju istrinya dan memeluknya untuk menenangkannya. Ada seorang wanita berdiri di ranjang bayi Itachi," kata Hinata. Suaranya terdengar bergetar. Dia hendak mengambil Itachi-chan," seru Hinata. "Hinata, tidak ada siapa-siapa," kata Sasuke. "Aku melihatnya, Sasuke-kun," seru Hinata. "Kau hanya kelelahan, sekarang biar aku yang menggendong Itachi. Dan sarapanlah, aku tadi sudah sarapan duluan," kata Sasuke sambil meraih Itachi yang sambil menangis dari gendongan istrinya. Ia melirik Sakura dan menatapnya dengan heran. "Sakura, dari mana kau masuk?" kata Sasuke. Sakura meringis. Pintunya tidak dikunci Ni-chan, karena aku mendengar suara teriakan Hinata Ni-chan. Jadinya aku langsung masuk begitu tahu pintunya tidak terkunci," jawab Sakura. Sasuke mengurutkan dahi. "Aku belum membuka kuncinya. Aneh, sepertinya pintu ini sudah rusak. Nanti aku akan panggil tukang untuk membetulkannya. Kau mau ikut sarapan bersama kami?" tawar Sasuke. Tidak usah," tolak Sakura cepat. "Aku ingin jogging." Hehehe. Ia berlari keluar dari kediaman Uchiha. Gadis berambut pink itu memegang kuduknya. Ketika ia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya, Sakura menoleh dan mendapati Sasuke baru memasuki dapur. Ia bergidik. "Mungkin cuma angin. Aku sudah terpengaruh oleh Naruto," batinnya. Hinata menghela napas panjang ketika ia menurunkan Itachi ke atas meja kamar mandi. Hari ini ia tidak terlalu lelah, tetapi ia meragukan pikirannya. Tadi pagi ia melihat seorang wanita berambut blonde panjang di samping ranjang Itachi dan membuatnya ketakutan. Tetapi ternyata itu hanya imajinasinya saja. Anehnya, ia sudah melihat hal-hal aneh di rumahnya beberapa kali. Meski baru kali ini ia seperti melihat seorang wanita asing di dalam rumahnya dengan jelas dalam imajinasinya. Tapi Hinata meragukan bahwa ia hanya berimajinasi. Ia seperti benar-benar melihat wanita itu berdiri di samping ranjang Itachi, mengulurkan tangannya pada Itachi sambil mengeluarkan suara. Anakku yang malang," katanya. Suara telepon berdering mengejutkan Hinata. "Tunggu sebentar," gumannya. Ia menurunkan Itachi ke kursi bayi yang terletak di depan dapur kamar mandi, lalu berlari menuju dapur. Saat Hinata keluar dari kamar mandi, tiba-tiba kursi mungil Itachi bergerak dengan sendirinya. Itachi mulai merengek saat tubuhnya yang mungil dibawa oleh tangan yang tak terlihat keluar dari kursinya menuju bathtub yang terletak tidak jauh dari pintu masuk kamar mandi. Sementara Hinata masih menelpon. "Tidak apa-apa, Kasan, aku bisa menjaga diri." "Iya, aku mengerti." Ia langsung terhenti ketika mendengar suara Itachi mulai menangis. "Tunggu sebentar, Kasan." Itachi menangis lagi. Setelah menaruh telepon, Hinata langsung berlari ke kamar mandi. Itachi-chan, Itachi-chan." Ia panik ketika mendapat Itachi tidak ada di kursinya. "Itachi-chan," katanya. Hinata mendengar tangisan anaknya semakin keras, lalu menoleh ke arah bathtub dan mendapati Itachi nyaris terbenam di dalamnya. Hinata langsung berlari ke bathtub dan mengangkat anaknya, berusaha menenangkan anaknya meski ia sendiri merasa panik. Ia menoleh dan melihat seseorang wanita di sebelahnya. Wanita berwajah pucat menatapnya dengan tatapan marah. Warna mata yang sama dengannya. Darah segar mengalir dari pergelangan tangan wanita itu dan darahnya mulai memenuhi bathtub. Jangan ganggu anakku yang malang," desis wanita itu. Hinata memekik ketakutan dan berlari meninggalkan kamar mandi. "Mimpi, ini hanya mimpi," seru Hinata. Tetapi Hinata masih melihat wanita itu merangkak ke arahnya dengan tangan yang berlumuran darah. Dan kini wajah wanita itu sangat dekat dengan wajahnya, sehingga Hinata bisa merasakan aura di wajahnya. Selanjutnya ia hanya mendengar tangisan Itachi dan tidak sadarkan diri.